Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran tematik kita dengan mengawalinya dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat kalian serap dan kalian pahami dengan baik. Yang muslim kita berdoa seperti biasa, dan yang non-muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa razuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih ada dalam tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran yang ketiga di buku pegangan siswa kalian atau buku pegangan siswa ada di halaman 23 ya. Nanti kalian bisa sambil melihat buku pegangan kalian agar pembelajaran kita dapat berlangsung satu arah. Nah, di buku pegangan kalian ada wacana tentang hari menanam pohon. Nah, sebenarnya wacana ini berhubungan dengan kata tanya yang akan membentuk kalimat tanya. Nanti coba kalian cocokkan. Apakah jawaban yang kalian tentukan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sama dengan jawaban yang sudah Fajul buat? Muncul pertanyaan yang pertama, kapan hari menanam pohon diperingati? Nah, peringatan kapan atau kata kapan ini berarti menunjukkan waktu. Nah, jawaban yang cocoknya adalah hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Yang kedua, apa yang dilakukan? Biasanya kata tanya apa ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang harus dijelaskan dalam sebuah pertanyaan. Nah, kegiatannya adalah menanam pohon. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa yang melakukan? Jawabannya adalah kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan sekelompok masyarakat. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pohon apa yang ditanam? Nah, ternyata pohon yang ditanam adalah pohon yang bermacam-macam menghasilkan atau jenis aneka dari ragam buah. Mengapa kita harus menanam pohon? Kalau ada kata-kata mengapa, berarti kita harus menjelaskan sebab akibat dari mengapa kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen melimpah. Yang terakhir adalah di mana kegiatan dilakukan. Nah, kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebenarnya jawaban-jawaban tersebut sudah ada tercantum dalam wacana yang sudah tersedia. Kalian hanya tinggal menyocokkan apa jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, sebenarnya pertanyaan yang muncul itu sudah pernah kita bahas jenisnya, arahnya dari kata tanya yang membentuk kalimat tanya. Nah, kita sudah membaca mengenai hari menanam pohon, bahwa sebenarnya lingkungan adalah tempat untuk kita tinggal. Nah, bagaimana cara membuat lingkungan yang nyaman, yang asri? Tentu saja harus kita upayakan untuk menjaga dan melestarikan apa yang ada di dalamnya. Dengan kita melestarikan apa yang ada di dalamnya, kita menjaga dengan apa yang ada di dalamnya, tentu saja itu juga akan bermanfaat bagi kita. Nah, hal tersebut merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Bahwa bahasan kita selanjutnya adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Bahwa tanggung jawab sendiri adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, baik terhadap
diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa alam, sosial, budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kriteria tanggung jawab ini juga ada dalam Kamus Bahasa Indonesia yang penjelasannya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Harus ditanggung. Harus ditanggung berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap yang ada dalam diri seseorang. Jadi jangan sampai tidak mau menanggung. Apa yang kalian perbuat mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Hal tersebut sudah lumrah. Hakikatnya hidup dari seseorang. Nah, tanggung jawab ini mencakup beberapa bahasan yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tentu saja setiap warga negara atau setiap insan manusia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mulai dari kebersihannya, mulai dari keinginan untuk berbuat yang baik terhadap dirinya sendiri. Di umur kalian mungkin kalian bisa memulai dengan cara kalian punya tanggung jawab untuk membereskan kamar tidur kalian. Membereskan pakaian kalian, membereskan buku pelajaran kalian, atau mungkin kalian juga punya tanggung jawab untuk belajar. Tentu saja belajar ini nantinya juga akan bermanfaat bagi diri sendiri. Bahwa kalian harus mengkondisikan diri kalian di masa pandemik ini untuk tetap di rumah melakukan kegiatan-kegiatan positif. Dengan kalian melakukan kegiatan positif berarti kalian sudah menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Habis makan cuci piring. Kemudian menaruh pakaian kotor di tempatnya. Dan masih banyak lagi tanggung jawab yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Condong, dalam anggota keluarga biasanya ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, anak ini biasanya ada kakak, ada adik. Tanggung jawab ini dititik beratkan yang utama atau yang pertama adalah menjaga nama baik keluarga. Kemudian yang kedua, ayah punya kewajiban atau punya tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Untuk menjadi contoh anak-anaknya. Ibu mengatur kondisi rumah tangga. Nah, kalian juga punya tanggung jawab terhadap keluarga. Salah satunya tadi, menjaga nama baik keluarga. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang kalian bagi dengan saudara-saudara kalian di rumah. Ada yang ngepel, ada yang menyapu. Nah, itu adalah bagian tanggung jawab dari kalian sebagai seorang anak. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Di dalam masyarakat, tentu saja, biasanya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi secara tidak tertulis ataupun tertulis. Nah, biasanya dalam masyarakat ada yang namanya etika, sopan, santun. Nah, kita sebagai manusia tentu saja tidak mungkin hidup sendiri. Karena kita bahwasannya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Makanya, tanggung jawab terhadap masyarakat lingkupannya lebih besar dari keluarga karena mencakup orang banyak. Sikap yang kita lakukan apakah akan berdampak baik ataukah berdampak buruk bagi masyarakat atau bagi orang lain atau orang yang terdekat dari kita, itu juga harus kita pikirkan. Contoh, kalau kita misalnya sekeluarga ingin berlibur atau ingin pergi ke suatu tempat rekreasi. Nah, kebetulan kita baru tahu bahwa hari tersebut ada kegiatan kerja bakti. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai terhadap masyarakat? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita menunda kegiatan tersebut dan kita ikut dalam kegiatan kerja bakti. Ada kegiatan ronda malam dan lain-lain. Itu adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab yang selanjutnya adalah terhadap bangsa dan negara. Ini condongnya bahwa cakupan yang jauh lebih besar dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, yakni bangsa dan negara. Yang sederhana,
Kalau kita punya kemampuan, kita mampu dalam bidang olahraga, kita berusaha berlatih, kemudian kita bisa memenangkan sebuah turnamen atau pertandingan yang membawa nama bangsa dan negara di kancah internasional, kita sudah mampu bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Cakupan yang lebih sederhana, dengan kita menjalankan norma-norma hukum yang ada dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, kita juga sudah menjalankan tanggung jawab tersebut. Contoh, bagi kalian mungkin belum boleh berkendara. Kalian dibonceng oleh ayah, ibu, atau orang yang lebih dewasa yang sudah memiliki surat izin mengemudi. Berhenti di perempatan. Kondisinya lampu merah. Dengan kalian menunggu lampu merah tersebut sampai menjadi hijau, baru kalian melanjutkan perjalanan, kalian sudah menjalankan salah satu contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kenapa? Karena kalian sudah menjalankan norma hukum tentang lalu lintas. Sebenarnya yang utama dan paling utama adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan, yang berhubungan dengan hablum minallah, hubungan kita terhadap Tuhan, yakni menjalankan segala ibadah, yakni meninggalkan segala apa yang dilarang, dan menjalankan apa yang diperintah. Nah, sebenarnya cakupan terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, tolak ukur yang utamanya adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Kalau kita sudah bertanggung jawab terhadap Tuhan, insya Allah 4 poin di atas sudah otomatis akan berjalan dengan baik. Itu adalah cakupan dari tanggung jawab. Tadi kita bahas tentang masyarakat. Nah, sebenarnya masyarakat ini memiliki arti sejumlah manusia. Yang dalam arti luas, sejumlah manusia ini terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama atau mirip, yang berada dalam suatu wilayah. Tentu saja, dalam cakupan sejumlah manusia yang dalam arti seluas-luasnya terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama, ada aturan-aturan yang harus dilakukan, aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, itu adalah merupakan penjelasan dari arti masyarakat. Dalam masyarakat tentu saja ada berbagai jenis ekonomi, jenis usaha ekonomi dalam masyarakat. Nah, sebenarnya jenis usaha ekonomi dalam masyarakat ini, khususnya di Indonesia, sangat beragam. Kita sadari keragaman itu muncul karena memang keadaan geologis dari wilayah Indonesia yang sangat-sangat beraneka ragam. Yang pertama adalah agraris. Agraris ini biasanya berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Condong, ada beberapa langkah yang nanti akan kita bahas untuk meningkatkan tingkat dari pertanian yang ada di Indonesia. Sebelum ke arah sana, kita harus bedakan dulu antara pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan ini biasanya dapat dibedakan mengenai masa tanamnya, bahwa kalau pertanian biasanya lebih singkat waktunya. Tanaman-tanamannya biasanya tanaman keras, istilah untuk perkebunan. Nah, perbedaannya adalah jika perkebunan biasanya mencakup waktu yang lama atau tanaman-tanaman musiman. Namun kalau pertanian biasanya setahun bisa beberapa kali untuk panen. Beberapa langkah untuk meningkatkan produksi dari sektor agraris. Bahwa memang Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang masyarakatnya karena memang memanfaatkan tanah yang subur, mereka bekerja sebagai petani ataupun di perkebunan. Yang pertama adalah intensifikasi. Nah, intensifikasi ini cenderungnya mengelola hal-hal yang berhubungan dengan bagian dalam, baik bibit unggul, mengairi, memberi pupuk, dan memberantas hama. Jadi diambil dari bagian dalam
daerah pertaniannya. Ini adalah contoh dari pemberian pupuk sebuah pertanian. Yang kedua adalah ekstensifikasi. Kalau X biasanya cenderung dari luar. Nah, dari luar ini artinya apa? Menambah pekerjanya. Kemudian membuat pengadaan terhadap mesin-mesin yang dapat mendukung faktor produksinya. Itu adalah ekstensifikasi. Ini salah satu contoh dari gambar ekstensifikasi. Yang selanjutnya adalah diversifikasi. Kalian biasanya suka melihat tanaman-tanaman yang ditanam di selah-selah tanaman lain. Nah, ini termasuk diversifikasi. Biasanya menanam jagung di selah-selah tanaman yang lain. Misalnya, istilah lainnya adalah tanaman tumpang sari. Di sela-sela tanaman jagung ditanami kacang tanah. Contoh gambarnya sebagai berikut. Jadi ada tanaman-tanaman yang ditanam di sela-sela tanaman lain. Yang selanjutnya adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini kecenderungannya adalah upaya untuk memperbaiki wadah atau sawah. Kemudian mengganti tanaman yang mungkin sudah tua dengan tanaman baru. Atau mengganti dengan tanaman lain yang lebih produktif. Itu namanya rehabilitasi. Nah, ini contoh dari rehabilitas. Yang terakhir adalah mekanisasi. Nah, biasanya kalau mekanisasi ini adalah pengadaan terhadap mesin-mesin yang canggih. Bahkan bukan hanya mesin yang canggih lagi. Bahkan sudah adanya teknologi elektronika atau sensor, nuklir, image processing, bahkan teknologi robotik. Mulai dari penanaman atau bahkan biasanya condong dimanfaatkan untuk pada saat memanen atau bahkan mengolah hasil pertanian. Ini contoh dari salah satu jenis mekanisasi dalam bidang agraris yang biasa pupuk-pupuk atau pestisida atau insektisida disemprotkan oleh para petani atau orang yang bekerja di perkebunan. Ini hanya dengan satu mesin sudah hampir bisa mencakup sebagian besar dari daerah pertanian atau perkebunan. Tentu saja biasanya ini sudah dikelola oleh swasta atau pemerintah. Karena pengadaan mesin ini memakan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua adalah usaha peternakan. Peternakan biasa dibagi menjadi 3, hewan kecil, hewan besar, dan unggas. Biasanya hewan kecil ini seperti kambing, domba. Kalau hewan besar sudah mencakup seperti kerbau, sapi. Kalau unggas biasanya kita sama-sama tahu ayam, bebek yang suka kita konsumsi setiap hari. Nah, peternakan ini juga biasa didukung oleh pemerintah untuk meningkatkan hasil peternakan dengan cara memberikan bibit unggul, kemudian menyediakan pakan atau makanan yang memang bermutu dan bermanfaat, meningkatkan hasil peternakan dari seorang peternak. Bahwa peternakan ini bukan hanya diambil dagingnya saja, bahkan sampai bulu dan kulit itu diambil. Daging pasti. Hasil yang lain misalnya susu juga diambil. Nah, bahwa peternakan ini juga identik dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Begitu juga mungkin yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi usaha ekonomi masyarakat yang lain adalah perikanan. Perikanan ini diambil atau dibagi menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perikanan darat ini biasa dibagi menjadi 2.
air tawar dan air payau. Nah, air payau ini biasanya berada di dekat daerah pantai atau laut. Dan ikan yang biasa dibudidayakan pada perikanan air payau adalah ikan bandeng. Kalau perikanan laut jelas bahwa ikan-ikan yang hidup di perairan air asin. Nah, bahkan perikanan-perikanan yang ada di Indonesia ini sudah sangat luas cakupannya. Banyak sumber daya dari laut yang diekspor ke luar negeri. Atau bahkan banyak juga warga-warga dari luar negara Indonesia yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam wilayah Indonesia, mengambil sumber daya alam laut yang ada di Indonesia. Di situ dia diambil, di situ dia diolah, dan di situ dihasilkan langsung dengan kemasan. Begitu canggih zaman sekarang. Yang ketiga, perikanan. Kemudian yang selanjutnya adalah pertambangan. Nah, pertambangan ini juga erat hubungannya dengan daerah-daerah di sebelah timur Indonesia. Ada yang berupa logam, ada yang non-logam, dan sumber energi. Ini bisa kalian simak di halaman 34. Biasanya contoh yang logam adalah emas, perak, tembaga. Yang non-logam biasanya gipsum, dan sebagainya. Yang energi yang cenderung dimanfaatkan di Indonesia, sumber energi, yaitu minyak bumi dan batu bara. Namun pemanfaatan pertambangan haruslah dilakukan dengan bijaksana. Jangan sampai diambil secara terus-menerus. Karena kita sadari bahwa bahan pertambangan yang ada di Indonesia ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sehingga ketika barang tersebut habis, sumber daya tersebut habis, tidak dapat lagi diproduksi kembali. Mengambil cara-cara yang lain. Contoh, dahulu kita menggunakan minyak tanah, sekarang kita menggunakan gas. Itu adalah akibat dari semakin menipisnya pasokan dari minyak tanah. Yang selanjutnya adalah kehutanan. Bahwa kehutanan di Indonesia ini sempat mendapat julukan karpet hijau yang membentang luas karena memang dimanfaatkan untuk perkembangan flora dan fauna. Namun seiring berjalannya waktu dengan adanya pembukaan lahan dan sebagainya, semakin menyempitlah lahan hutan kita, semakin gundullah lahan hutan kita, mengakibatkan semakin terbatasnya juga pasokan oksigen yang ada di dunia. Bukan hanya di Indonesia, karena memang paru-parunya dunia diistilahkan untuk hutan Indonesia. Maka kita harus bijak dalam memanfaatkan lahan hutan. Yang keenam adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini bukan hanya dari pedagang satu dengan pembeli satu. Sudah mencakup daerah yang satu dengan daerah yang lain. Bukan hanya tingkat desa, sudah naik ke kota, provinsi, negara. Nah, Indonesia juga banyak yang masyarakatnya melakukan perdagangan. Kenapa? Karena memang keterbatasan dari pengadaan barang dari suatu daerah dengan daerah yang lain. Tidak mungkin suatu daerah mencakup semua barang dagangan yang dapat mencukupi untuk kebutuhannya. Nah, kebutuhan itu muncul sehingga adalah yang namanya perdagangan. Tentu saja perdagangan ini mencakup dua unsur antara pembeli dan pedagang. Nah, termasuk juga kegiatan ekonomi. Dalam arti luas kegiatan ekonomi, perdagangan juga mencakup adanya produksi yang diolah oleh produsen. Adanya penyaluran barang, distribusi yang dilakukan oleh distributor. Dan pemanfaatan atau pemakaian konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Perdagangan ini juga sudah mencakup perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Ekspor mengirim barang dari dalam ke luar negeri. Sangat banyak dari Indonesia. Salah satunya adalah batik, sumber daya alam laut. Kemudian impor. Impor adalah mendatangkan barang dari luar ke dalam negeri. Yang biasa dilakukan pada musim lebaran yaitu daging sapi biasa. Sebenarnya kita juga sudah mempunyai banyak peternakan.
Namun memang terkadang pasokan tersebut semakin menipis, diperlukan adanya upaya impor dari negara asing. Yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian ini biasanya dibagi menjadi perindustrian rumah atau home industry, perindustrian sedang, dan perindustrian besar. Bahwasannya dasar dari industri itu adalah mengelola barang mentah menjadi setengah jadi, dan barang setengah jadi menjadi barang siap pakai, atau bahkan dari mentah langsung menjadi siap pakai. Contoh, ketika ada tanaman atau perkebunan kapas yang dipintal menjadi benang, benang diolah menjadi bahan. Nah, bahan ini kan biasanya bahan termasuk dalam barang setengah jadi, kemudian dijahit menjadi pakaian, menjadi barang siap pakai. Itu contoh dari perindustrian. Banyak, ada perindustrian minum-minuman atau makanan, industrian kosmetik, elektronik, dan sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis usaha yang muncul dalam usaha masyarakat di Indonesia yang sangat beraneka ragam. Kita masuk ke dalam pembelajaran yang keempat, masih di tema yang kedua. Kalau kita perhatikan bahwa memang banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sebuah usaha ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Nah, usaha-usaha sumber daya alam ini juga dapat dimanfaatkan untuk adanya kegiatan atau usaha pariwisata. Nah, pariwisata bisa cenderungnya dengan liburan. Jenis usaha ini ada yang kecenderungan di bidang jasa. Jasa itu biasanya melayani. Nah, jasa selain dalam pariwisata biasanya juga muncul dalam bidang perbankan, kemudian keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Itu adalah contoh-contoh di bidang jasa. Contoh yang paling sederhana di bidang jasa yakni cukur rambut. Nah, cukur rambut juga merupakan contoh dari usaha bidang jasa. Tentu saja dalam bidang jasa ini biasanya diperlukan keahlian khusus untuk menjadi atau membuat usaha dalam bidang jasa. Beberapa contoh usaha yang muncul dari bidang jasa di wisata alam biasanya ada dalam daerah danau, pantai, bukit, pegunungan, dan sebagainya. Nah, dalam bidang jasa tentu saja ada sektor-sektor yang mampu menunjang kegiatan tersebut. Yang pertama adalah biasanya diperlukan penginapan, mulai dari hotel, motel, wisma, losmen, dan sebagainya. Yang kedua, ada ciri khusus barang yang biasa disebut dengan souvenir. Souvenir ini biasa menjadi ciri khas ketika kita pergi ke suatu tempat. Contoh, kita berlibur ke Jogja, biasanya ada batik. Mulai dari sendal, kemudian celana, pakaian, topi, dan sebagainya, biasanya motifnya batik. Kemudian yang ketiga adalah penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide yang menjelaskan dan membantu pada saat kita ada dalam salah satu tempat wisata. Dan yang tidak kalah penting adalah penyedia jasa pariwisata dan transportasi, mulai dari perjalanan, tempat wisata, sampai kendaraan yang kita pakai, segala akomodasi biasanya ada yang melayani. Itu disebut dengan tour and travel. Nah, itu adalah beberapa jenis sarana pendukung atau penunjang dari kegiatan pariwisata. Kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut ternyata bisa kita ambil kesimpulan bahwa salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Mulai dari berjualan makanan, barang-barang. Kalau tadi khususnya adalah berjualan buah-buahan. Nah, dari usaha jenis perdagangan itu tentu saja akan didapat atau memperoleh penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Lagi-lagi semua kegiatan atau usaha ekonomi dalam masyarakat
tujuannya adalah untuk mencari penghasilan. Ketika sudah mendapat penghasilan tersebutlah yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tentu saja segala kegiatan landasannya akan lebih baik dan berkah dengan landasan ibadah dan saling tolong-menolong. Ingat, kita hidup sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk hidup. Ini adalah beberapa contoh, beberapa nomor yang harus kalian kerjakan berdasarkan wacana yang tadi di pembelajaran ketiga dan keempat. Kalian buat rangkuman, catat yang penting saja di buku pekerjaan sekolah. Kemudian kalian salin soal ini di buku latihan dan kalian kerjakan. Tetap sehat di rumah, tetap lakukan kegiatan yang positif. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.